Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazidul A'la. Di sini yang terhormat Bapak Nur Haris selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam. Saya Muhammad Yazidul A'la dengan NIM 2025010027 dari kelas PAI 1A. Untuk yang pertama ada logos meninggalkan mitos menuju gerbang filsafat. Yang pertama, era mitos atau prafilsafat. Dari basis penjelasannya yaitu cerita supranatural, dewa dewi, tradisi lisan, dan dogma agama atau suku. Dari sifat ada pemikiran dogmatis, emosional, dan tidak kritis. Sebagai contoh, alam terjadi karena kehendak dewa. Lalu yang kedua, era logos atau filsafat. Basis penjelasan yaitu akal rasio atau lalu logika dan observasi empiris. Untuk tujuan mencari kebenaran universal dan rasional atau logika dan sains. Awal mula adanya filsafat yaitu dari filsafat Yunani kuno atau Thales, air sebagai prinsip dasar alam. Yang ketiga ada gerbang filsafat. Logos atau filsafat adalah transisi dari penerimaan buta atau iman menuju pencarian kritis atau akal. Lalu filsafat Islam mengintegrasikan logos Yunani dengan ajaran monoteisme. Lalu yang kedua, analisis pendapat dari Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina mengenai tentang adanya Tuhan, metafisika. Menurut Al-Kindi, konsep utama Tuhan yaitu yang satu atau mutlak. Dalil kunci yaitu dalil kosmologis atau dunia kosmos adalah terbatas dan pasti memiliki sebab pertama yang tak terbatas dan tak berwujud materi. Lalu menurut Al-Farabi, konsep utama Tuhan yaitu wajibul wujud. Untuk dalil kuncinya yaitu konsep emanasi atau pancaran. Tuhan sebagai yang awal dan sempurna, darinya memancar akal-akal bertingkat secara niscaya hingga akal aktif dan alam materi. Lalu yang ketiga menurut Ibnu Sina tentang konsep utama Tuhan yaitu sama halnya seperti Al-Farabi yaitu wajibul wujud. Dalil kunci yaitu pemisahan eksistensial, memisahkan entitas menjadi wajibul wujud atau eksistensinya dari dirinya sendiri yaitu Tuhan, dan mukminul wujud yaitu eksistensinya tergantung pada yang lain. Tuhan adalah pemberi eksistensi. Lalu analisis pendapat dari Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengenai daya jiwa. Menurut Al-Kindi, sifat dan peran jiwa yaitu substansi rohani yang terpisah dari materi dan tidak memiliki dimensi ruang. Bagi Al-Kindi, yang utama adalah mengendalikan badan dan mencapai kesempurnaan intelektual jiwa abadi. Lalu menurut Al-Farabi, sifat dan peran jiwa. Jiwa adalah kesempurnaan primer bagi badan. Daya menurut Al-Farabi ada 3. Daya vegetatif yaitu nutrisi pertumbuhan atau reproduksi. Lalu yang kedua daya hewani atau penginderaan, gerak, imajinasi.
Lalu yang ketiga ada daya rasional atau akal, praktis dan teoritis tadi. Yang terakhir menurut Ibnu Sina, sifat dan peran jiwa. Jiwa adalah kesempurnaan primer yang bersifat rohaniah dan non-material. Ibnu Sina menerima pembagian Al-Farabi, namun lebih berfokus pada tahapan akal. Akal potensial, siap berilmu, akal aktual atau berilmu, akal mustafat atau berkontak dengan akal aktif. Lalu menurut filsuf tentang ilmu atau epistemologi, proses pengetahuan menurut Al-Kindi, sumber ilmu akal rasio adalah sumber utama kebenaran, bukan sekedar indera. Untuk prosesnya, ilmu sejati diperoleh melalui pemikiran rasional dan pembersihan jiwa dari nafsu. Lalu menurut Al-Farabi, ilmu puncak atau metafisika, ilmu perdana yang mempelajari Tuhan. Peran akal aktif, yaitu akal manusia mencapai ilmu tertinggi melalui koneksi dengan akal aktif yang merupakan bagian dari proses emanasi atau pancaran. Lalu yang terakhir menurut Ibnu Sina, proses utama yaitu abstraksi atau pelepasan bentuk universal dan dari materi oleh akal manusia. Akal aktif atau intelek aktif yaitu sebagai sumber segala pengetahuan. Akal manusia menerima bentuk-bentuk universal atau ide dari akal aktif yang berfungsi sebagai perantara ilahi. Dan yang terakhir yaitu tentang kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Yang pertama ada kedokteran dan psikolog. Satu, konsep holistik, yaitu kesehatan adalah keseimbangan antara jiwa atau nafas dan badan atau jasad. Sakit mental dapat menyebabkan sakit fisik dan sebaliknya atau psikosomatik. Yang kedua ada keseimbangan temperamen atau akhlak. Kesehatan mental bergantung pada keseimbangan 4 cairan atau humor tubuh, darah, flegma, empedu kuning, dan empedu hitam. Setiap emosi atau bahagia, marah, sedih itu mempengaruhi komposisi humor ini. Penyebab sakit mental yaitu internal, ketidakseimbangan humor tubuh, kelemahan daya akal, dan daya imajinasi yang terlalu kuat. Itu ada eksternal, emosi yang berlebihan dan kronis, misalnya ketakutan atau kesedihan yang tak terkendali. Lalu yang terakhir ada kesehatan mental menurut Ibnu Sina dari segi terapi atau pendekatan terapeutik. Satu, ada terapi fisik, diet dan olahraga, yaitu pengaturan makanan dan aktivitas fisik disesuaikan dengan temperamen pasien untuk mengembalikan keseimbangan humor. Lalu ada obat-obatan, yaitu penggunaan herbal atau obat lain untuk menstabilkan kondisi fisik yang mempengaruhi jiwa. Yang kedua ada terapi psikologis atau nafsi, komunikasi dan saran, yaitu menggunakan kata-kata yang menenangkan dan persuasif untuk menghilangkan ketakutan, kesedihan, atau keyakinan yang salah dari pasien, seperti psikoterapi awal. Lalu ada mengalihkan perhatian, seperti mengubah fokus pasien ke hal-hal yang menyenangkan atau menghibur. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan menggunakan terapi musik. Ibnu Sina sangat menekankan musik sebagai alat medis untuk menenangkan jiwa yang gelisah, menciptakan suasana hati yang positif, mengembalikan harmoni emosi dalam diri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.